Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Halo, hai. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli. Ada satu hal yang berbeda di YouTube channel saya kali ini. Ada satu segmen yang dinamakan dengan B3. Apa itu? B3 adalah sebuah segmen di mana saya akan bincang-bincang bisnis. Seperti apa? Yuk mari kita simak lebih dalam lagi tentang B3 kali ini. Oke, kita masuk di B3 pada episode kedua. Kita belajar tentang bagaimana sebuah bisnis itu bisa menghasilkan banyak income ya. Nah, saya dedikasikan khusus segmen B3 ini pada setiap orang yang ingin memulai sebuah usaha. Karena pada dasarnya ketika kita ingin memulai sebuah usaha itu butuh sebuah keberanian yang sangat luar biasa ya. Karena fase awal yang perlu kita lalui adalah fase keberanian ya, di mana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, di mana kita juga bisa mengalahkan ego kita sendiri gitu ya, dan juga bagaimana cara kita mengendalikan rasa takut terhadap hal-hal yang membuat kita merasa takut gitu ya, seperti nanti bagaimana ke depannya gitu ya, harus apa yang dilakukan gitu ya. Nah, hal itu perlu kita minimalisir untuk kita bisa memulai sebuah usaha ya. Nah, apa yang kita pelajari dalam video ini? Video ini kita akan belajar tentang bagaimana ya sebuah bisnis itu bisa menghasilkan banyak income. Ada 4 caranya ya agar bisnis itu memiliki banyak income. Seperti apa? Ya, yuk mari kita simak pembelajarannya. Ya, cara yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai kita sebagai pemilik bisnis ya adalah dengan membuat bisnis kita marginnya besar, omsetnya besar. Nah, ini yang menjadi potensial terbaik dalam bisnis kita ya. Nah, margin besar, omset besar ini tentu yang diidam-idamkan oleh banyak pelaku usaha ya. Biasanya usaha jenis ini ya, dia memiliki tingkat keuntungan yang besar ya dengan faktor kali yang sangat banyak. Seperti apa misalnya ya? Seperti misalnya kita menggeluti dunia properti misalnya ya, itu dia punya margin yang besar, juga punya omset yang besar gitu ya. Tentu saja juga dengan adanya modal yang besar pula gitu ya. Modal bukan berarti modal kita sendiri, tapi bisa juga modal orang lain gitu ya. Nah, tapi yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kita membuat sebuah margin yang besar dengan keuntungan yang besar ya, atau dengan omset yang besar ya, atau ketika kita membuka sebuah jasa tertentu ya, di sini juga dia punya margin yang besar ya, karena harga pokok produksinya itu kita yang menentukan. Karena kita jual jasa ya, ini yang kita tentukan adalah harga pokok produksinya ya. Lalu kita ingin memiliki keuntungan berapa ya, dan juga agar omsetnya juga sangat besar ya. Nah, ini tentu saja siklus yang terbaik dalam fase bisnis. Kemudian yang kedua adalah bisnis dengan margin kecil tapi omset yang besar ya. Nah, tentu saja fase ini adalah fase yang sangat bagus. Kenapa? Karena sedikit ya, kalau banyak hasilnya akan banyak juga gitu ya. Nah, sedikit ini ya, kalau dia memiliki faktor kali yang sangat banyak ya, maka hasilnya juga akan lumayan ya. Hasilnya juga akan sangat banyak dan akan sangat besar gitu ya. Biasanya bisnis ini adalah bisnis retail ya. Dia memiliki keuntungan yang sangat kecil, tapi barang yang dikeluarkan dia akan terus-menerus ya. Dan fokus dalam bisnis ini adalah berfokus pada harga ya. Tidak apa-apa untungnya kecil, yang penting jumlah barang yang dikeluarkannya adalah sangat
banyak ya. Dalam arti kuantitasnya banyak gitu ya. Dalam arti tidak masalah keuntungannya kecil, yang penting ya penjualannya besar gitu. Yang penting penjualannya ini bisa laku banyak ya dalam setiap bulannya atau bahkan dalam setiap harinya ya. Kemudian siklus atau fase yang ketiga adalah bisnis dengan margin besar tapi omsetnya kecil ya. Nah, ini juga masih dalam siklus yang sangat baik ya. Ketika kita misalnya gitu ya, orang yang berada dalam fase ini atau dalam bisnis ini biasanya adalah mereka yang membuka showroom gitu ya. Kenapa? Karena omsetnya karena marginnya sangat besar ya, tapi omsetnya sangat kecil gitu ya. Nah, hal ini juga masih dalam kategori yang bagus gitu ya. Kemudian yang keempat ya, ini yang perlu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena yang keempat ini adalah bisnis dengan margin yang kecil dan tentu saja dengan omset yang kecil ya. Biasanya bisnis ini ya, dia perputarannya tidak sehat gitu ya, antara supply barang dengan permintaannya tidak terjadi gitu ya. Oleh karenanya ya marginnya kecil dan juga omsetnya kecil, tentu saja ini menjadi sebuah bisnis yang kurang baik dan kurang sehat ya. Tentu saja ini menjadi pertanda buruk bagi bisnis kita. Karena kalau kita tidak memiliki margin, maka kita juga tidak memiliki omset gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak memiliki omset, maka kita tidak ada margin gitu ya. Bisa jadi ketika yang paling buruk kalau tidak ada omsetnya gitu ya. Ya boro-boro ada margin gitu ya, omsetnya aja nggak ada gitu ya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Bagaimana cara mengatasi ya level keempat ini? Kita harus mulai sesuatunya dengan terprogres gitu ya. Kita harus melakukan sesuatunya itu dengan terencana. Karena kalau kita tidak merencanakan, maka kita tidak akan menuai hasilnya ya. Karena kalau kita tidak bisa merencanakan, maka kita akan merencanakan sebuah kegagalan gitu ya. Oleh karenanya ya, sangat penting sekali margin yang besar, tentu saja dengan omset yang besar ya. Bersyukur kalau kita bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, ya, maka pilihannya atau opsionalnya adalah tidak apa-apa, marginnya kecil, tapi omsetnya besar ya. Tapi barang yang dikeluarkannya ya itu sangat banyak gitu ya, atau dalam jumlah yang banyak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di B3 berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.